kita akan memuliakan Tuhan dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Jadi nggak ada lagi yang bermain ya, adik-adik yang ada di rumah. Kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tidak ada lagi yang bermain. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik.
Biasa seperti yang di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih atas firman-Mu dari awal bulan Juli hingga akhir bulan Juli ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami ingin mulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dan berkati juga untuk adik-adik supaya adik mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membuka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Mau kita angkat satu lagu yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Kita dalam orang berbahagia adik-adik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus memperhatikan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus memperhatikan kita tanpa memandang di antara kita. Bagaimana dengan kami dalam satu hati, berjalan-jalan serangga Tuhan. Masih tetap tinggal berdiri adik-adik. Kita akan satu lagi pujian yang berkata, apakah? Anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, sebab kita semua adalah anak raja adik-adik. Kita akan yang luar biasa. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Tuhan raja, Tuhan raja, kita semua anak raja. Tuhan raja, Tuhan raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa ya, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, melalui setiap ujian kita, nama Tuhan dimuliakan dan hati Tuhan disenangkan. Silakan duduk adik-adik. Kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita. Tidak ada lagi yang bermain ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat satu lagu yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Ayo ya. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Untuk mengendamu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Silakan urapanmu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mengerti. Sekali lagi, katakan kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Untuk mengendamu Tuhan, masih hadirat-Mu saat ini. Urapan-urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mengerti. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya.
Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Jangan ada lagi yang bermain ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, dengarin kakak yang berdoa untuk cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji, kami telah memuliakan nama Tuhan, kami telah menyenangkan hati Tuhan. Mau setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap tepuk tangan kami, kiranya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pendengaran kami, untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya kami semua Tuhan boleh mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kakak menunggu adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa. Kakak akan berdoa. Bapa di sorga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sebentar kami akan mendengar, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami, anak-anak-Mu Tuhan, hidup dewasa bertumbuh nanti dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini terdapat dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kakak ulangi, kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Dalam hitungan yang ketiga, kakak akan baca. Yang bisa baca, menyimak, yang nggak bisa, mendengar aja. Oke, kakak akan baca dalam hitungan yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga, lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, itulah yang akan menjadi ahli warismu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Di sini berikut firman Tuhan pada pagi ini tentang perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Di sini Tuhan Allah berjanji kepada Abraham, berjanji kepada Abraham, Abram akan memberikan keturunan yang besar bagi dia. Kalau kita mau melihat dalam pembacaan ini keseluruhannya, di sini Abraham memberitahu kepada Tuhan bahwa dia belum mempunyai
seorang anak. Siapa yang tahu kira-kira Abraham punya anak nama siapa? Ayo, ada dua anak. Yang pertama itu Ismail, yang kedua Ishak. Oke, di sini dengan sabar Abraham menantikan janji Tuhan dalam kehidupan dia. Makanya di ayat yang ke-13 kakak akan baca. Ayat 13 berkata bahwa firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Abraham ini adalah seorang orang yang sabar menantikan janji Tuhan. Orang yang sabar itu seperti apa? Siapa yang tahu sabar itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang sabar sama dengan Abraham? Oke, Abraham ini bisa dicontohkan sebagai orang yang paling sabar menantikan janji Tuhan itu. Dengan sabar Abraham tekun untuk menunggu apa yang akan Tuhan berikan kepada dia. Dia juga bisa dijuluki sebagai Abraham adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham tentang keturunan itu belum datang, tetapi Abraham itu dengan setia, dengan sabar, dengan taat menantikan janji itu. Apapun yang Tuhan bilang kepada Abraham, itu yang dia tetap lakukan. Kakak juga mau supaya kepada kita, adik-adik, anak-anak yang ada, apapun yang kita inginkan, kita belum mendapat, ya kita sabar saja. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Seperti Bapak Abraham, dia menginginkan keturunan, tapi begitu lama Tuhan proses dia. Tuhan menguji kesabarannya seperti apa. Kira-kira Abraham seperti, bahkan sampai Tuhan minta dipersembahkan Ishak kepada Tuhan, Abraham melakukan. Berarti Abraham adalah orang yang taat. Makanya coba kita baca lagi, kita buka di ayat yang kitab pasal yang tadi, ayat 15. Kejadian 15 ayat yang ke-7. Aku akan baca dalam hitungan yang ketiga. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Di sini Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham, juga Tuhan memberikan suatu negeri, yaitu Ur Kasdim, suatu negeri kepada Abraham. Dan Abraham juga adalah, Abraham tidak gampang mengeluh. Walaupun proses yang Tuhan lakukan terhadap Abraham untuk mendapatkan suatu keturunan itu lama, bahkan Abraham menunggu sampai Abraham berusia berapa? Abraham berusia berapa ratus tahun baru Ishak lahir? Ada yang tahu? Abraham berusia 100 tahun baru Tuhan kasih Ishak buat Abraham. Kakak juga dalam 100 tahun itu bukan proses yang gampang buat Abraham mendapatkan keturunan ini. Kita kadang kakak dengan adik-adik mungkin ada minta sesuatu kepada orang tua ini. Mama mau minta beli pulsa, mungkin beli data untuk main game, mungkin belum dikasih. Kadang itu kita sudah mengeluh kepada orang tua, kita sudah ngambil kepada orang tua. Jangan seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus dengan sabar menunggu orang tua mau kasih atau tidak, itu terserah mereka. Di sini Abraham pasrah benar-benar kepada Tuhan, bahwa Abraham tahu pasti Tuhan akan memberikan apa yang Abraham inginkan. Makanya di ayat yang tadi, di ayat yang kedua berkata bahwa Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Itu Abraham sampaikan isi hatinya kepada Tuhan bahwa dia belum punya anak. Tetapi apa yang Tuhan bilang kepada dia di ayat yang keempat, Tuhan berkata, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian,
orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di situ Tuhan katakan bahwa bukan Eliezer yang akan menjadi ahli waris Abraham, tetapi anak kandung Abraham sendiri yang akan mewarisi harta bendanya Abraham, yaitu Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21, di situ menceritakan tentang Ishak lahir. Abraham berumur 100 tahun ketika Tuhan mendengarkan, Tuhan memperhatikan Sarah, keluh kesah Sarah sampaikan kepada Tuhan. Sarah meminta berbelas kasihan daripada Tuhan. Itulah orang-orang yang setia, orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan. Dan lewat Ishak, Tuhan memberkati Abraham, anak cucunya sangat banyak hingga tak terhitung. Begitu juga kita harus sabar menantikan janji Tuhan. Apapun itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan adik-adik, ya, mari kita sama-sama sabar. Kita sama-sama sabar supaya janji Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itu boleh tercapai dalam kehidupan kita. Adik-adik, kadang kita itu nggak sabar, kita mau dengan keinginan kita sendiri. Apa yang kita inginkan hari ini, mau hari ini juga ada. Tetapi itu salah. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, belajar kepada Bapak Abraham bahwa dia tuh orang yang sangat sabar, sangat setia, dan taat menantikan janji Tuhan. Ayat yang terakhir kita akan baca di dalam ayat yang terakhir. Kembali kita baca ayat yang ke-1, Kejadian 15 ayat yang ke-1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Tuhan bilang, Abram, janganlah takut, aku adalah Allahmu sebab upamu sangat besar. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik di pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kakak sudah sampaikan boleh dapat adik-adik lakukan di rumah. Kita harus sabar, kita harus taat menantikan janji Tuhan itu. Enggak boleh suka bentak-bentak sama orang tua. Abraham ini enggak paksa-paksa Tuhan, enggak gampang mengeluh kepada Tuhan, tetapi dia setia menantikan janji Tuhan itu. Dia enggak harus bilang, Tuhan cepatlah memberikan apa yang aku inginkan, Tuhan cepatlah memberikan anak itu bagiku. Tapi enggak, dia begitu sabar walaupun jangka waktu yang lama. 100 tahun itu bukan waktu yang dekat bagi Abraham. 100 tahun itu waktu yang lama. Bahkan Sarah dan Abraham sudah sangat tua, dan itu mustahil kalau orang yang sudah tua baru mempunyai anak. Itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu juga kita adik-adik dan kakak, kita harus sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan bagi kita di pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya kami akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya kami boleh sabar, setia, taat seperti Abraham yang setia menantikan janji-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, kiranya anak-anak yang ada, Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam pertumbuhan mereka. Biarlah anak-anak yang ada Tuhan, mereka akan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bersama dalam doa, akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kita saatnya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berkati persembahan kami yang sudah mulai dari kota, dan juga berkati adik-adik yang sudah memberi persembahan, kiranya kita belakang berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita melihat. Ya, adik-adik,
kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, Bapa terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa di hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada, kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit celaka apapun Tuhan yang mau mengganggu setiap kehidupan anak-anak yang ada. Kami berdoa Tuhan jauhkan, kiranya Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Dalam pandemi COVID-19 Tuhan, kami berdoa mereka mungkin belajar dari rumah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan pengetahuan bagi mereka, Tuhan memberikan kecerdasan bagi anak-anak yang ada ini Tuhan. Kami berdoa buat orang tua mereka dalam pekerjaan apapun untuk menafkahi kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati setiap pekerjaan daripada orang tua, dari anak-anak yang ada yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan kami berdoa Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan pekerjaan bagi orang tua mereka. Dan kami berdoa, kami bersyukur hari ini kami anak-anak Tuhan boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami di pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.